The what, why, who, how of need analysis. Sebentar ya, masih ada beberapa yang masuk. Karena slide-nya yang harus dipresentasikan banyak, makanya saya agak cepat-cepat, takutnya nanti lebih dari 30 menit. So, here we go. Need analysis. Have you heard this term before? Sudah pernah mendengar terminologi ini sebelumnya? Sudah, Ma'am. Sudah ya? Good. So, need analysis. It is procedure used to collect information about learner's need. Jadi, certain procedures that is used to collect information about learner's need. Jadi, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, dilakukanlah proses yang dinamakan need analysis. Need analysis biasanya tidak hanya in general English, but it also done in ESP. So here is the history of need analysis. Developed in 1960s with the system approach to educational development, philosophy of educational accountability. So it became an industry by 1980s, and then introduced to language teaching through ESP industry and also vocational oriented programs. So yeah, it is used also in ESP or vocationally oriented program atau kelas-kelas vokasi ya. And then what are the needs? Biasanya aspek apa saja yang dicari dalam need analysis? But basically there are three main categories that is going to be research about need analysis. The first one is lacks. What is lack? Anyone knows? Kekurangan. Good. Lacks, wants. Wants adalah keinginan siswa dalam belajar ESP atau belajar bahasa Inggris itu dalam konteks apa. And then necessities. Necessities, keperluannya. Biasanya wants sama necessities tidak selalu selaras ya. Atau bahkan siswa tidak tahu apa yang ingin mereka pelajari begitu. Lalu learner needs. Necessities. What is necessary in learners' use of the language? Example, do learners have to write answer to exam questions atau apa? Necessities itu terkait dengan ke depan setelah belajar bahasa Inggris, bahasanya itu diperuntukkan untuk apa? Fungsinya apa? Lebih ke future oriented goals. Lalu untuk lacks, what do learners lack? Example, are there aspects of writing that were not practiced in that previous learning, L1 or L2? Jadi apa yang masih belum dikuasai begitu. And then wants, what do the learners wish to learn? Apa yang ingin dipelajari siswa, gitu ya. Kadang siswa ditanya, meskipun Anda di kelas ditanya waktu mata kuliah, masuk mata kuliah baru misalkan, what do you want to learn in this course? You got confused to answer the question, right? Anda tidak tahu wants Anda apa, itu sangat berbahaya sebenarnya. Kita sadarkan students tentang necessities, lacks, and wants. There are different approaches to need analysis. The first one is the approach about language proficiency orientations. Ada learner as language learners. Jadi language proficiency orientation means that your orientation to learn the language. What is actually your orientations? Apakah untuk mendapatkan skor TOEFL 550 misalkan, atau the second one, psychological or humanistic orientations. Lebih ke subjektif ya. Tadi subjektif itu lebih ke lacks-nya, terhadap kekurangannya, apa yang belum dikuasai siswa begitu. Mungkin siswa masih belum menguasai kompetensi atau skill tertentu dalam berbahasa. And then the last one is specific purposes orientations. Specific purposes orientation deals with the learner's language user. Okay. So, definition of need analysis. Process-minded, participatory oriented. Two-tiered definition, analysis of second learners personally perceives and required to reach personal success in learning L2. Karena memang, kenapa dibutuhkan need analysis atau need assessment, karena
learner requires to reach personal success. Personal success, misalkan saya tanya Anda, what is actually your personal success in learning English? What will you say? Anyone? No. Maybe you want to be able to speak English fluently, maybe, or to reach a scholarship abroad, or anything similar to this. And the second one is take step to raise second learners awareness of needs. Nah, itu yang tadi, karena tidak semua second learners itu aware of their needs actually. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya langsung ke kenapa need assessment? Why of need assessment? Kenapa perlu dilakukan need assessment? Ada yang mau jawab? Why do we need to carry out needs assessment in ESL program or ESP programs? Any one of you want to predict? Kira-kira kenapa kok dibutuhkan need assessment tadi? No one wants to answer? Alright. Okay. Jawabannya salah satunya adalah teacher invaluability. Invaluability, anyone of you knows? Invaluability adalah kekurangan ada di guru, begitu. Bisa jadi guru itu over assume on students' need. Pertama, hierarchical perception of some teachers have the invaluability to know what always constitute L2 needs. Jadi tidak mungkin punya asumsi setiap guru, tapi belum tentu asumsi itu benar karena masih asumsi ya. Lalu overlook need contribute to learner attrition, result in inappropriate placement and instructional materials atau irrelevant approach. Kalau tidak dilakukan analysis, bisa jadi teacher itu overlook on students' need and inappropriate placement. Mungkin ada placement sehingga mungkin kelasnya harusnya kelas international, tapi ternyata tidak dilakukan need analysis sehingga kebutuhan itu tidak terakomodir. Lalu bisa jadi inappropriate instructional materials and also irrelevant approach. Approach dalam mengajar ESL-nya tidak sesuai karena tidak melakukan need analysis tadi. Maslow said, if needs are not met, then there is a little chance for developing a desire for recognition or to reach one's full potential. Jadi potensi siswa tidak benar-benar tercover ketika need assessment dilakukan. Okay, the next one. Why do we need to carry out need assessment in ESL program? Sama seperti tadi, gets the right balance between teacher or learner input. Jadi input dari siswa dan guru itu bisa diintegrasikan. Kemudian validate second learner's heritage, cultural, language, life experience, and knowledge. Kalau ada need analysis bisa mengakomodir background siswa, dari background family yang bagaimana, background culture yang bagaimana, pengalaman yang bagaimana, dan juga knowledge ya, knowledge level. Itu kurang lebih. Lalu different purposes of ESL needs analysis. Purpose-nya apa need analysis? Ini yang dicetak tebal, ini yang perlu di-highlight adalah to perform a particular role, misalkan such as a sales manager, tour guide, or university students. Karena konteks kita ESP, jadi itu need assessment atau need analysis perlu dilakukan untuk melihat particular role. And then to help determine if an existing course adequately addresses needs. Jadi untuk mengevaluasi course structure atau silabus yang sudah ada perlu dievaluasi. Determine which students from a group most is in need of training. Jadi bisa mengidentifikasi siswa mana yang perlu perhatian lebih ketika mengajar begitu. Lalu identify change of directions, mungkin programnya perlu diganti, kurikulumnya perlu diganti begitu. The next one, gap between what students are able to do and what they need to be able to do. Apa yang sudah dikuasai sekarang dan apa yang perlu dikuasai untuk
kebutuhan skill di masa depannya siswa. Kemudian adalah to collect information about a particular problem learners are experiencing. Ini yang kurang lebih sama untuk yang K12 ESL program untuk mengambil demographic profile. Misalkan di konteks kita ada program FLSP, Anda di awal sebelum join program FLSP, Anda diminta untuk tes ya. Tesnya similar to TOEFL, it is called TAEP ya, TAEP. Itu sebagai placement test untuk mencari demographic profile-nya. Oh, kalau mahasiswa bahasa Inggris, kemampuan berbahasanya diukur dengan TAEP itu range-nya sekian dan sekian, misalkan begitu. Mungkin ada di intermediate level. Oh, kalau faculty of law misalkan demografiknya berbeda. Itu salah satu perlunya need assessment. Oke, itu nanti bisa selanjutnya Anda bisa baca secara detail nanti. Establishing a purpose. What would be the purpose of a need analysis of restaurant employees? Apa tujuannya need analysis yang dilakukan untuk pegawai di restoran? Misalkan jawabannya adalah menentukan current level of proficiency, menentukan pegawainya itu level language proficiency-nya ada di tingkat mana. Tentang juga how many employees need language training, lalu identify senior staff's perception of employees language problem, employees perception of language difficulty faced on the job, atau a certain types of transaction employees perform in English. The last one, assess extent to which employees' needs are met by existing materials. Juga mengevaluasi materialnya ya. Jadi misalkan Anda nanti lulus di bahasa Inggris, Anda ditunjuk sebagai course program atau course designer begitu. Sebagai course designer di suatu perusahaan, misalkan Anda di perusahaan akuntansi misalkan gitu yang bergerak di bidang finance. Jadi Anda tahu nanti di awal Anda harus sebelum mengajar Anda lakukan need assessment dulu atau need analysis untuk mengetahui tadi tergantung tujuan Anda apakah mencari demographic profile atau skill apa sebenarnya yang dibutuhkan dalam bekerja di bidang finance itu. Lalu the who of need analysis, siapa saja yang terlibat dalam need analysis? Pertama, misalkan tujuannya adalah merevisi secondary school English curriculum ya. Jadi kalau kita merevisi secondary itu berarti tingkat SMA ya, SMP SMA. Misalkan kalau konteksnya itu berarti yang akan terlibat adalah curriculum officer in MOE. Curriculum officer itu siapa ya? Policy maker di sekolah itu. Teachers, bisa jadi teachers, learners, writers mungkin textbook, ada textbooknya berarti dilibatkan juga writers. Lalu tester, mungkin ada pengembang alat ukur gitu, alat ukur tes. The staff of tertiary institutions, bisa jadi begitu. What would the target user be of a need analysis conducted by a large corporate bank? Kalau large corporate bank, kira-kira target usernya siapa saja? Bisa jadi trainers, funding bodies, dan employees. Jadi target users itu siapa yang akan memakai hasil tes itu? Lalu target populations, Anda sudah belajar research ya, what is population anyway? What is populations? Kalau menurut saya populasi itu orang-orang yang kemungkinan kita bisa akan pakai mereka buat research, ma'am. Betul sekali, Mas Alfa. Jadi populasi adalah all people whom information will be collected. Jadi kita populasi penelitian nanti siapa? Misalkan populasinya adalah mahasiswa bahasa Inggris. Nanti sampelnya siapa aja gitu ya.
Lalu population bisa usually potential or language learners, but also those who can provide useful information in meeting purpose of need analysis. Bisa policy makers itu pembuat kebijakan. MOA official itu lebih ke Ministry of Education itu ya. Teachers, students, academics, employers, community agency, atau parents. Parents juga bisa dimasukkan dalam need analysis. Misalkan disurvei parents, orang tua mahasiswa yang ada di jurusan bahasa Inggris disurvei memasukkan anaknya ke dalam jurusan bahasa Inggris itu apa keinginannya, misalkan begitu, atau target goals-nya apa, misalkan gitu. Bisa juga. Jadi tidak hanya selama ini mungkin dari perspektif siswa, bisa juga dimasukkan parents gitu. Untuk sampling, what is sample? Sample? Tadi population, kalau sampel berarti apa? Kalau sampel itu orang-orang yang nanti kitanya akan mengambil data dari mereka, Ma'am. Ya betul, berarti selected portion ya of potential populations. Jadi populasinya tadi mahasiswa bahasa Inggris, UMM, sampelnya siapa? Mungkin angkatan 2000, Anda 2000 berapa? 2018 misalkan begitu ya. Angkatan 2018 kelas A misalkan gitu. Bisa itu sampling. Important factors in selecting the sample: homogeneity of population about skills, attitude, and knowledge. Need to study subgroups, example gender, language group. May need a specialist advice for large target group. Itu yang perlu dipertimbangkan ketika memilih sampel. Homogenitas populasi, tentang keterampilan, tentang attitude-nya dan pengetahuannya. Kenapa kok kelas A begitu misalkan? Kenapa kok 2018 kelas A begitu? Oh, karena mereka sudah mendapatkan, misalkan penelitian Anda tentang students' perception about native speaker begitu. Native teacher. Oh, karena di kelas A pernah diajar oleh native teachers misalkan gitu. Jadi ada faktor yang mempengaruhi itu. Lalu yang terakhir sepertinya, the how of need analysis. Lalu bagaimana need analysis itu dilakukan? Nah ini, here is the procedures. To strengthen data validity, a triangular approach should be taken. Apa itu triangular approach? Kira triangular itu apa? Segitiga begitu ya. A triangular approach, it is different source of information used. Jadi source of information yang dipakai, sumber informasi yang dipakai itu tidak hanya satu. Kalau misalkan Anda melakukan analisis hanya satu, mungkin akurasinya masih kurang. Coba kalau Anda mengambil sumber data itu dari berbagai bentuk, misalkan di sini different source information, contohnya apa? Samples of writing. Misalkan dokumen ya, dari dokumen siswa hasil menulis mereka, lalu hasil tes data, atau reports by teacher, atau information from student via interviews or questionnaire. Bisa juga survey of relevant literature, examples of other writing programs, atau example of assignments given to first year university students. Misalkan mau meneliti meneliti progres writing mahasiswa, mungkin dilihat dari ketika mereka semester 1 lalu ke semester 4 misalkan begitu, bisa dibandingkan gitu. Atau juga bisa kalau ini different source of information berupa dokumen ya, bisa berupa dokumen. Ini contohnya kalau questionnaire. Kalau Anda, ada yang calon penelitiannya pakai questionnaire? Kan Anda sudah sekarang menempuh tesis writing, bukan ya? Yes, ma'am. Ada yang calon penelitiannya memakai questionnaire? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sekarang ditanya, kenapa Anda pakai questionnaire? Kalau ditanya, kenapa kok memakai questionnaire, tidak memakai yang lain? Coba yang memakai questionnaire, judul penelitiannya apa?
Tadi banyak yang jawab kayaknya. Ada yang mau memberikan gagasannya? Yang memakai kuesioner, kenapa pakai kuesioner? Ini diskusi ya, bukan benar salah. Silakan. Tidak ada. Oke, kalau pakai kuesioner, kenapa kuesioner? Ada keuntungan dan kekurangannya dalam kuesioner itu. Keuntungannya adalah kalau kuesioner most widely used, jadi dipakainya jangkauan sampel atau jangkauan participants atau riset subjeknya itu lebih luas. Lebih luas ya. Jadi biasanya tujuannya memakai kuesioner itu to capture big data. To capture big data misalkan berapa persen sih dalam satu kelas bahasa Inggris A itu suka dengan mata kuliah speaking, misalkan begitu. Berarti kan populasi Anda, misalkan responden Anda adalah 50 mahasiswa di kelas A itu. Jadi you want to capture the big data. Oh, ternyata 60% dari 50 mahasiswa suka terhadap mata kuliah speaking, misalkan begitu. Itu salah satu tujuannya memakai kuesioner. Jadi kalau kuesioner hanya dilakukan untuk beberapa respondents atau research participants-nya, itu kurang mengena karena tujuannya memang capturing big data, gitu ya. Ini easy to prepare, reach wide audience. Anda sering kan membaca penelitian, dia pakai kuesioner, respondennya berapa, 100, 200, begitu ya. Atau data easy to work with. Kalau misalkan Anda pakai Likert scale, skala 1 sampai 4 misalkan, tinggal berapa persen yang setuju, yang sangat setuju, yang tidak setuju, begitu ya. Easy to prepare, easy to calculate, misalkan gitu. Can cover wide range of issues. Jadi isunya lebih banyak. Jadi kan pertanyaan questionnya 1 sampai 10 misalkan. Anda bisa tanyakan semua karena hanya melingkari. Misalkan biasanya studi tentang persepsi siswa begitu pakainya itu. Lalu can be structured, bisa structured, namanya structured limited to off responses. Berarti closed ya, close-ended questionnaire, or unstructured, bisa open-ended questions. Open-ended questions itu berarti biasanya pilihan, misalkan Likert scale, lalu di bawahnya ada beberapa pertanyaan, atau dicampur, bisa begitu. Apa disadvantage-nya? Kira-kira apa disadvantage-nya? Kalau Anda pakai questionnaire, kira-kira disadvantage-nya? Ya. Inginkan dapat, Mem. Soalnya mereka kalau kita pakai pilihan ganda itu kurang apa yang ingin kita tahu dari kebutuhan mereka tuh kurang dapat. Saya tahu saya kayak gitu. Oke. Ada yang lebih menjelaskan lagi? Thank you, Mbak Cici. Kira-kira kekurangannya kalau pakai questionnaire apa? Mungkin ini, Mem, kalau misalkan kita pengen mencari informasi lebih dalam itu agak susah karena kurang bisa mendalam gitu untuk mencari informasi. Betul. Kalau misalkan desain penelitiannya Anda tentang naratif framing misalkan atau naratif inquiry berarti kan Anda membutuhkan penggalian informasi yang lebih dalam. Jadi kenapa kok begini? Misalkan contohnya naratif inquiry. Misalkan pengalaman guru, persepsi guru tentang online learning misalkan gitu. Kalau pakai kuesioner kan Anda hanya bertanya semacam pertanyaannya, sosial media apa yang Anda gunakan ketika mengajar, misalnya gitu kan. Instagram, Facebook, Google Classroom, misalkan begitu kan kalau kuesioner. Kalau interview Anda bisa gali informasi lebih dalam, datanya lebih dalam ketika menggunakan interview. Jadi kalau kuesioner itu tujuannya memang beda-beda. Tujuannya kuesioner tadi capturing big data to reach wide audience. Kalau interview itu lebih mencari data lebih dalam. Makanya kalau interview biasanya ya tidak banyak-banyak participants-nya, mungkin
5, 8 gitu, tapi penggalian datanya lebih dalam. Tidak mungkin kan interview terus 50 orang gitu kan. Itu tujuan interview bukan gitu. Jadi itu ya, tahu lebih. Can yield superficial or imprecise information. Bisa superficial itu apa? Superficial itu tidak terlalu dalam ya, shallow begitu. Can be poorly designed or administered. Bisa jadi problem di kuesioner itu biasanya respondennya tidak jujur, respondennya ya tidak sesuai dengan tidak terlalu menjawab pertanyaannya ada di kuesioner, itu biasanya gitu. Anda pernah ngisi kuesioner, terus Anda asal jawab aja begitu. Kadang kan begitu, emang itu tidak bisa dihindari. Lalu if not piloted, kalau tidak diuji cobakan, can be ambiguous, bisa ambigu, and problematic, bisa jadi problematik. Makanya kalau Anda mau menggunakan kuesioner itu idealnya harus ada uji validitas yang pakai Kornba Alpha itu. Ada uji validitas kuesionernya. Tes validitas dan reliabilitas gitu ya. Reliability and validity, ada uji itu. Next one, factors to consider when designing questionnaire. Kalau Anda mau pakai questionnaire berarti ada beberapa pertanyaan yang harus Anda punya. Misalkan, do you need to interview beforehand? Apakah Anda perlu interview sebelumnya? To decide on appropriate topics, untuk menentukan topiknya atau pertanyaannya kira-kira apa saja begitu. How large is sample? Sampelnya berapa banyak? Lalu representatif, apakah dengan sampel yang segitu, apakah itu sudah mewakili begitu. Anda tentunya sudah belajar ya, menentukan sampel, kenapa kok sekian, tidak sekian, begitu. Oke. How will a questionnaire be piloted? Bagaimana diuji cobakan? How will it be administered? Post, mail, email, atau grup? Misalkan, apakah mau di on-site, Anda sebarkan secara manual pakai kertas, atau sekarang zamannya Google Form, pakai Google Form, begitu. Tapi lemahnya kemarin, saya pernah uji cobakan ini, kalau on-site, misalkan langsung ke lapangan, Anda bisa minta langsung hasil responnya itu. Tapi kalau Anda sebarkan melalui Gform, itu sebenarnya terlihat mudah, tapi dengan Gform itu kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mengisi kuesioner kita. Kecuali kalau ada ikatan ini ya, misalkan saya mengajar Anda, terus saya meminta Anda mengisi survei terkait dengan mata kuliah, itu kan ada ikatan ya. Tapi kalau tidak, itu sulitnya itu, karena we cannot force the respondents to fill out the form. Gitu ya. Ini selanjutnya, types of information ya. Kurang lebih itu nanti bisa dibaca lebih detail. Selanjutnya juga tentang wording of questions, biasanya pemilihan kata, lalu mana yang harusnya ditanyakan duluan, mana yang terakhir, begitu, tentang itu. Ini selanjutnya choice of items, bisa open questions, bisa checklist atau rating scale, ranking atau inventory penemuan, begitu. Bisa self-rating, selanjutnya selain questionnaire, self-rating, interviews, meetings, observations, atau collecting learner samples, bisa juga yang tadi itu yang melalui dokumen, studi dokumen, task analysis, atau case study. Nah, itu nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Untuk apa? Ini yang terakhir, untuk apa sih perlu dilakukan need analysis atau need assessment? Itu diperlukan untuk provide basis for evaluation of existing program. Jadi kalau mengevaluasi sebuah program, misalkan kita melihat program kita sukses atau tidak, kan dilihat dari skor awal ya, kayak namanya itu pretest begitu. Atau may place students within specific program, kalau itu mau nanti programnya ada kelas internasional, kelas reguler, atau kelas non-reguler begitu ya. Jadi Anda perlukan need analysis itu untuk placement. Oh, yang nilainya sudah mencapai intermediate level, berarti di kelas A. Yang masih beginner, maka di kelas C, misalkan begitu. Itu placement. Kemudian planning goals and objective for future program.
Lalu untuk mengembangkan tes bisa jadi untuk memilih teaching method yang sesuai dengan siswa, atau development of syllabus and teaching materials for course. Biasanya memang digunakan untuk mengembangkan silabus. Jadi need analysis itu tujuan utamanya salah satunya adalah untuk menyusun silabus berdasarkan apa gitu. Okay, that's all. Any questions? It's time for us to have a discussion. Please raise your hand if you want to ask questions. So it's all about need analysis. So far so good. Tidak ada yang membuka mikrofon, tidak jadi. Silakan, tidak ada. Ma'am, berarti kedepannya kita akan melakukan need analysis ini lagi ya, Ma'am? Need analysis. Tapi sebelum itu masih di pertemuan selanjutnya, Mas Yud. Di pertemuan ini kita masih, makanya saya minta Anda untuk membaca masing-masing satu artikel. Silahkan dipilih dari yang tadi ya, linknya tadi di LMS. Silahkan dipilih kira-kira desainnya seperti itu. Itu juga akan bermanfaat ketika misalkan Anda untuk thesis writing, Anda masih belum punya topik. Saya kira masih belum banyak teman-teman di bahasa Inggris yang melakukan studi tentang need analysis itu. Kalau Anda berkeinginan untuk melakukan need analysis, bisa dilakukan itu untuk penelitian. Atau setidaknya teori-teori seperti tadi, questionnaire, interview, bisa diperkuat lagi di mata kuliah ini. Oke. Jadi nanti setelah ini Anda membaca artikel, silakan dipilih satu, lalu di analisis. Pertanyaannya tadi sangat simpel sekali ya, pertanyaannya misalkan teks yang Anda baca tentang apa, kemudian siapa saja yang terlibat dalam penelitian itu, lalu bagaimana penelitian itu dilakukan. Jadi what, who, and how the need analysis is done. Begitu? It's all good? All good, ma'am. All good. Okay, well, thank you very much for your active participation. So you can refer to your LMS